Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Bu Guru di channel YouTube. Semoga dalam keadaan sehat semua. Amin. Sebelum belajarnya kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Bu Guru akan bercerita tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub menjadi simbol kesabaran sepanjang zaman. Al-Quran Surat Shad ayat 44 yang artinya, sesungguhnya kami dapati dia atau Nabi Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya ia amat taat kepada Tuhannya. Nabi Ayub yakin segala kenikmatan hidupnya adalah pemberian Allah semata, sehingga beliau selalu bersyukur dengan banyak menyantuni orang yang tidak mampu dan membantu orang yang butuh pertolongan. Selain itu, beliau juga sangat tekun beribadah. Hal inilah yang membuat iblis benci kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang kaya raya, mempunyai binatang ternak yang sangat banyak, juga memiliki kebun yang sangat luas. Beliau juga dikaruniai banyak keturunan, yaitu 26 orang anak. Tidak ada seorang pun di negeri Syam yang kaya seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub yakin segala kenikmatan hidupnya adalah pemberian Allah semata, sehingga beliau selalu bersyukur dengan banyak menyantuni orang yang tidak mampu dan membantu orang yang butuh pertolongan. Selain itu, beliau juga sangat tekun beribadah. Hal inilah yang membuat iblis benci kepada Nabi Ayub. Iblis tidak mempercayai keimanan Nabi Ayub. Iblis menganggap Nabi Ayub menyembah Allah agar harta dan keturunannya bertambah banyak, dan hanya sebagai rasa syukur atas nikmat Allah tersebut. Jika tidak mendapatkan karunia seperti itu dalam hidupnya di dunia, Nabi Ayub tentu akan mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar penilaian iblis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menguji keimanan Nabi Ayub. Iblis pun menyusun rencana untuk menguji seberapa tebal keimanan Nabi yang mulia tersebut. Mula-mula hilanglah kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub. Binatang ternaknya mati semua tanpa sisa. Disusul semua kebunnya mati kekeringan. Rumahnya pun musnah terbakar api. Mendapatkan musibah tersebut, Nabi Ayub tetap rajin beribadah. Karena gagal dengan rencananya, iblis meminta Allah untuk membinasakan keturunan Nabi Ayub. Anak-anak Nabi Ayub berturut-turut meninggal dunia. Namun, Nabi Ayub tetap teguh beriman kepada Allah. Iblis terus berusaha menggoda Nabi Ayub. Ia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat Nabi Ayub sakit. Nabi Ayub pun menderita penyakit kulit yang tidak bisa sembuh. Masyarakat takut tertular penyakit Nabi Ayub, sehingga mereka mengucilkan beliau. Nabi Ayub hanya tinggal bersama istrinya. Sang istrilah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Nabi Ayub berdua selama Nabi Ayub sakit. Dalam keadaan sakit pun, Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Iblis merasa gagal menggoda Nabi Ayub, sehingga mencari jalan lain, yaitu menggoda istri beliau. Hingga akhirnya istri Nabi Ayub melakukan perbuatan yang tidak disetujui beliau. Oleh karena itu,
beliau bersumpah apabila sembuh dari penyakitnya akan memukuli istrinya 100 kali dengan tongkat. Setelah iblis merasa cukup menggoda Nabi Ayub untuk mengingkari keberadaannya dan berharap beliau kufur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dengan mengabulkan doa Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikannya dalam ayat yang berbunyi, "Dan ingat kepada hambaku Ayub ketika ia berseru kepada Tuhannya, sesungguhnya setan telah menyusahkanku dengan kerja dan siksaan." Surat Shad ayat 41. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Lalu mengalirlah air yang sejuk untuk beliau minum dan mandi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Ketika bertemu dengan istrinya, Nabi Ayub teringat akan sumpahnya. Beliau pun bingung mau melaksanakan nada tersebut, karena sebenarnya istrinya itu setia menemani Nabi Ayub. Akhirnya Allah memberikan jalan agar Nabi Ayub memukul istrinya dengan seikat rumput ilalang sebanyak 100 kali. Dari cerita tadi, jangan lupa kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita semua dengan cara rajin beribadah. Selain itu, kita juga harus berlatih bersabar, tidak cepat marah apabila menemui yang tidak kita sukai. Demikian cerita dari Bu Guru, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bu Guru akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.